Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Selamat sore. Benar dengan Bapak MT Benar. dengan usia 59 tahun dan alamat Pasar Kliwon, J. Oke. Baik Bapak, di sore hari ini kita akan melakukan konseling gizi ya Bapak. Mungkin sebelumnya apakah Bapak bersedia jika konseling gizi ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit? Apakah Bapak bersedia? Oke, monggo. Oh, J. Mungkin yang pertama-tama sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Aditya Fajar sebagai ahli gizi di rumah sakit ini yang kemarin juga sudah bertemu dengan Bapak, J. Oke. Saya akan saya akan melakukan pengkajian antropometri Bapak. Yang pertama dengan berat badan Bapak 63 kg, J. Oke. Dengan tinggi badannya 165 cm, apakah benar? Oke, benar. Baik. Setelah saya melakukan perhitungan dengan IMT hasilnya yaitu 23,14 kg per meter persegi Pak, dengan kategori normal. Lalu untuk kebutuhan gizi Bapak selama satu hari itu dengan energi 2173,5 kilokalori, protein 81,5, lemaknya 48,3 gram dan karbohidrat 353,19 gram Bapak. Sebelumnya apakah Bapak ada keluhan Pak selama di rumah atau sebelumnya ada keluhan? Kalau keluhan tuh ini Mas, masih sering pusing sama nyeri perut. Oh, nyeri perutnya masih terasa ya Ya, Pak? masih nyeri perut. Iya, iya. Baik Bapak, sesuai dengan diagnosis medis dari dokter, untuk diet atau pola makan yang harus Bapak jalankan yaitu diet DMDH atau diet diabetes mellitus dan diet hati. Menurut riwayat dari kesehatan Bapak akan menderita diabetes mellitus dan hipertensi, J. Jadi kita perlu melakukan diet DMDH. Dari ini saya sudah membuatkan leaflet untuk Bapak, mungkin bisa dilihat. Ya, bisa. Baik Bapak, mungkin sembari melihat mungkin saya jelaskan sedikit juga ya terkait isinya. Mungkin untuk yang pertama tujuan diet ini Bapak, tujuan diet ini yaitu yang pertama memenuhi asupan energi, protein, lemak, karbohidrat secara bertahap. Yang kedua itu menstabilkan kadar glukosa darah, HbA1c, bilirubin total, direct, indirect, dan SGBT Pak. Kenapa kadar ini harus distabilkan? Karena dari riwayat kadar bilirubin Bapak itu masih cukup tinggi dari kadar semua itu, jadi perlu diturunkan ya Bapak, agar keluhan diabetesnya ataupun keluhan nyeri perutnya bisa diturunkan seperti itu. Lalu untuk syarat prinsip dietnya ada beberapa. Yang pertama yaitu energi cukup, proteinnya juga cukup, lemaknya rendah, karbohidrat cukup. Lalu untuk natrium dibatasi kurang dari 1500 mg per hari. Cairan juga dibatasi 1,5 liter per hari. Seratnya menggunakan serat yang tinggi. Lalu hindari bahan makanan yang menimbulkan rasa kembung dan tidak nyaman di perut ya Bapak. Lalu untuk selanjutnya itu menerapkan prinsip 3J, yaitu tepat jumlah, tepat jenis makanan, dan tepat jadwal pemberian makan. Lalu yang terakhir yaitu pemanis alternatif bisa digunakan sebagai pengganti dari gula pasir seperti itu. Lalu bisa dilihat juga ini ada makanan yang dianjurkan ataupun makanan yang dibatasi. Mungkin bisa dilihat dari makanan pokok ada nasi, roti, mie, kentang. Lalu hewannya ada daging, ikan, ayam. Lemaknya untuk makanan bisa yang dikukus, di stup ataupun direbus. Lalu untuk buah bisa pepaya atau pisang atau buah lainnya. Lalu untuk makanan yang dibatasi mungkin bisa diperhatikan Bapak, yaitu ada gula, madu, sirup, dan makanan manis lainnya. Lalu untuk lauknya yaitu ada jeroan, otak, daging yang berlemak, susu full cream ataupun gorengan. Lalu untuk natriumnya bisa dibatasi yaitu dari penggunaan masak, dari garamnya, dari minuman bersoda, bahan pengawet, dan ikan asin seperti itu Bapak. Lalu di sini juga sudah saya buatkan contoh menunya Bapak, dari menu pagi, snack pagi, siang, snack siang, dan makan malam bisa dilihat. Nah mungkin semisal di rumah kan tidak mungkin ya Pak akan masak seperti terus, mungkin bisa diganti dengan makanan lainnya sesuai dengan
makanan yang dianjurkan ataupun yang dibatasi seperti itu. Lalu pembagian pemorsiannya bisa dilihat juga di bagian samping ini sudah ada ukuran-ukurannya Bapak, dari makanan pokoknya 1 porsi, lalu ini 1 potong dan sebagainya sampai makan malam, bisa dilihat sendiri. Baik Bapak, mungkin itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan dari sesi konseling ini Bapak? Mungkin ini Mas, tanya masalah ini Mas. Apa? Pemanis alternatif itu contohnya seperti apa? Oh baik, untuk pemanis alternatif untuk penderita diabetes itu ada banyak. Mungkin yang paling awam di masyarakat paling banyak itu gula Tropicana Slim Pak. Oh niku, Ya. enggak apa-apa itu. Gimana? Apa nggih? Oh enggak, iya enggak apa. Itu malah membantu untuk menurunkan kadar glukosa darah Bapak. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Oh baik. Sebelum sesi konseling berakhir, semoga keadaan Bapak semakin membaik. Amin. Dan untuk sesi konseling selanjutnya akan saya jadwalkan 1 minggu ke depan di hari Rabu jam 13 siang. Apakah Bapak bisa? Insya Allah bisa. Oh baik, terima kasih Bapak sudah berkunjung di sesi konseling pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dulu ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha.